Kejaksaan Negeri Bondowoso menjemput paksa seorang terdakwa tindak pidana korupsi pembangunan jalan berinisial RM asal Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Senin 14 Juli kemarin, pemirsa. RM sebelumnya menjadi tahanan kota di tengah proses hukumnya berjalan untuk mengembalikan kerugian negara. RM kemudian divonis 1 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya. Selengkapnya pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan laporan Anda rekan Sinca. Ya, terima kasih Justina. Benar sekali, semalam 14 Juli 2025, Kejaksaan Negeri Bondowoso menjemput paksa RM warga Kabupaten Jember yang merupakan terdakwa kasus korupsi pembangunan jalan Tegal Jati untuk tahun anggaran 2022. RM sendiri yang merupakan warga Jember ini sebelumnya berstatus tahanan kota. Dan kami informasikan semula memang RM di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya sempat divonis 1 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah. Namun karena tak terima, RM pun mengajukan banding. Namun hasilnya MA justru mengganjar RM dengan hukuman yang lebih berat, yaitu 4 tahun penjara dengan denda yang sama 100 juta rupiah. Dan kami flashback kembali pada sekitar bulan Juli tahun 2024 kemarin, RM ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati tahun anggaran 2022. Proyek tersebut menimbulkan kerugian negara lebih dari 2 miliar rupiah. Dari total anggaran pembangunan jalannya itu sekitar 4 miliar rupiah. Bersama dengan RM ada juga ex kepala BSBK Bondowoso dan seorang lagi berinisial BS pada saat itu ditetapkan tersangka. Dan ketiganya sudah ditetapkan oleh vonis, hanya RM yang mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Dan menurut Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Zakiul Fikri, perkara ini sudah ingkrah, artinya sudah berkekuatan hukum tetap, dan karena itulah pihaknya semalam melakukan eksekusi penjemputan paksa terhadap RM di rumahnya. Dan semalam penjemputan paksa RM di rumahnya ini berlangsung cukup tegang. Pasalnya saat itu RM yang mengenakan baju kaos oblong kuning dan juga celana pendek ini tengah berkumpul bersama keluarga. Namun ketika tim dari Kejaksaan dan juga TNI datang, ini kemudian seketika berubah tegang dan pada saat itu RM langsung digiring ke mobil tahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan berusaha menutupi wajahnya menggunakan pakaian bermotif kotak-kotak. Dan kami informasikan penangkapan semalam ini melibatkan tim gabungan Kejaksaan Negeri Bondowoso dan 4 anggota TNI dari Kodim 0822. Dan keterlibatan TNI sendiri, menurut Zakiul Fikri, merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman atau MOU antara Panglima TNI dan juga Kejaksaan Agung RI mengenai dukungan TNI dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kejaksaan. Dan kembali lagi kami informasikan kasus korupsi proyek jalan Bata Tegal Jati ini bermula pada Juli 2024 di mana Kepala Dinas berinisial M bersama dua pihak swasta yaitu BS dan juga RM ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bondowoso. RM sendiri diketahui berperan sebagai pengendali perusahaan pelaksana proyek, sementara BS bertindak sebagai rekanan atau kontraktor. Dan sekali lagi dalam penyidikan proyek tersebut ditemukan merugikan negara lebih dari 2 miliar rupiah. Demikian Justina laporan saya langsung dari Kabupaten Bondowoso kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda berikut keterangan pihak terkait selengkapnya. Telah berkekuatan hukum tetap sehingga tugas untuk melaksanakan putusan itu ada pada kami, ada pada kejaksaan, jaksa selaku penuntut umum, ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, baik pasal 270 KUHP atau di Undang-Undang Kejaksaan pasal 31 35 ayat 1 huruf H kalau nggak salah, ya. Memang untuk pelaksanaan putusan pengadilan ada di jaksa, sehingga pada hari ini kami laksanakan putusan itu, dan oleh karena yang bersangkutan sebagai tahanan kota, kemudian kita laksanakan eksekusi pidana penjara di rutan lapas, dan yang bersangkutan kami telusuri, kami koordinasi dengan teman-teman di Kejati dan keberadaan ada di Jember, dan alhamdulillah kita juga disupport oleh kawan-kawan dari Kodim 0822 Kabupaten Bondowoso. Dan memang dari Perpres yang terakhir yang baru
Di situ diantaranya terbit Perpres nomor 66 tahun 2005 yang pada pokoknya negara memberikan perlindungan kepada jaksa untuk melaksanakan tugas fungsi. Di antaranya pasal 8 adalah disupport oleh kawan-kawan dari TNI. Jadi kegiatan malam ini komplit ya, tidak lanjut dari MOU minggu yang lalu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh Kajati Jawa Timur sama Pangdam 5 Brawijaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.